Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan Bapak Kiai Haji Ustaz Salihun yang mudah-mudahan diberi sehat walafiat, panjang umur, dan taat kepada Allah. Mudah-mudahan kelak Allah dipanggil dalam keadaan bersyukur. Tidak lupa juga para asatidz di sini banyak, ada Ustaz Usman, ada Ustaz Ali, ada Ustaz dan juga yang lainnya saya tidak bisa sebutkan namanya. Mudah-mudahan semuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat, bisa menjadikan penerang bagi umat Nabi Muhammad dan telah mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Tidak lupa bapak-bapak sepuh masyarakat dan saudara-saudara kita, para pemuda dan remaja semuanya yang hadir di majelis ini, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang saya hormati keluarga besar, ibunda dan keluarga daripada almarhum Ustaz Sani Sudarno bin Salikan yang mudah-mudahan beliau saat ini sedang gembira di alam kuburnya. Mudah-mudahan ibunya diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umurnya, keluarganya, istrinya, wabil khusus anak-anaknya dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita walaupun suasana pandemi, suasana dalam keadaan seluruh dunia, bahkan Indonesia secara menyeluruh, bahkan khususnya di kota Jakarta, semuanya kita dalam keadaan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bersyukur hari ini kita bisa berkumpul, bukan untuk sembarang kumpul, tetapi kumpul untuk kita berdoa bersama, sekaligus mengingat kepada kita diri sendiri kita bahwa ajal itu di tangan Allah. Tidak kenal yang namanya tua ataupun muda, tidak kenal yang namanya sehat ataupun sakit, tidak kenal yang namanya kaya atau miskin, tidak kenal yang namanya perempuan ataupun laki. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kita alhamdulillah hari ini kita memperingati 40 hari daripada saudara kita yang soleh, yang kita ketahui beliau ini adalah cinta kepada masjid, beliau cinta kepada Al-Quran, beliau suka mengajarkan Al-Quran kepada para remaja, beliau suka membimbing para remaja, beliau suka hadir majlis-majlis ilmu, beliau berbakti kepada kedua orang tuanya, beliau banyak kebaikannya. Ketika pulang dengan tenang dan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, ajaban li amril mu'min, sungguh mengagumkan, yaitu adalah kalau dia urusannya orang mukmin. Wala yakunu dzalika illa lil mu'min,
Inna amrahu kullahu khair wa la yakunu dzalika illa lil mu'min, kata Rasulullah. Idza asabathu sarra syakar wa inna dzalika kana lahu khair wa idza asabathu dharra sabar fakana lahu khair. Ini Rasulullah bersaksi bahwa orang yang mukmin itu adalah sesuatu yang mengagumkan, menakjubkan, yang diharapkan kalau dunia kepingin seperti keadaannya orang muslim, orang yang mukmin. Kenapa ya Rasulullah? Urusannya semuanya adalah baik. Kalau orang mukmin selalu tenang, positif thinking, sukanya berhusnul dzan, tidak mau dengan suudzon. Apapun yang diberi oleh Allah baik untuknya. Kalau dia kena atau dapat kebaikan, dia bersyukur kepada Allah, tidak mengatakan saya sebab saya, karena saya kaya, karena saya punya ilmu, karena saya punya jabatan. Tidak, tetapi semuanya mengatakan karena Allah, bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Kata Rasulullah kesaksiannya, fakana lahu khair, maka itu perbuatannya dia bersyukur itu adalah kebaikan untuk dia. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji bagi orang yang bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Dia tidak sombong, dia mengatakan alhamdulillah, ini adalah karunia dari Allah, ini semuanya adalah datang dari Allah. Untuk apa? Mengkikis kesombongan. Biasanya orang itu adalah sifatnya kalau diganggu oleh syaitan selalu mengajak untuk sombong. Sombong ini obatnya bagaimana menghilangkan? Bersyukur kepada Allah. Dikit-dikit bersyukur kepada Allah. Kalau orang bersyukur kepada Allah, sukanya senyum apa tidak? Apa cemberut? Ayo, kalau orang dapat rezeki biasanya cemberut apa senyum? Nah, kalau urusannya rezeki baru paham. Senyum apa tidak? Senyum. Lalu nggak ada cemberut. Kecuali orang sombong dikit-dikit. Mau senyum dulu, lihat dulu ada duit apa enggak. Coba kita lihat almarhum Ustaz Sani ini selalu wajahnya senyum. Hatta kalau buka aja fotonya tadi, senyum, seakan-akan masih sama kita di sini. Senyum. Beliau kebanyakan itu senyum. Kalau ngobrol ngomong senyum. Ketemu orang sebelum kita ngobrol sudah senyum. Betul atau tidak? Ini kita saksi, subhanallah, lembut hatinya. Mukanya dilihat tuh enak, subhanallah. Insya Allah kita juga semuanya enak, mudah-mudahan. Tapi kita cerita beliau hakikatnya begitu, subhanallah. Ketemu di majelis, ketemu di masjid, ketemu di jalan, ketemu di ini, masya Allah. Ini adalah apa? Tanda-tanda orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi orang yang baik. Karena kita bicara kebaikan, kenapa? Karena Rasulullah SAW dalam riwayat dikatakan apa? Dalam asar dikatakan udhkuru mahasina mautakum, sebut kebaikan-kebaikannya orang yang sudah wafat di antara kalian. Sebut. Nah ini di sini kebaikan-kebaikan beliau, subhanallah, senyum, gini senyum, majelis senyum, di masjid senyum, di jalan ketemu senyum, mengajak orang untuk bersenyum, membaca Al-Quran otomatis senyum, bahagia. Itulah kerjaannya beliau, subhanallah. Masjidil Istiqomah sebagai saksi, beliau itu semangat luar biasa di situ. Betul apa tidak? Subhanallah. Kalau cerita masjid bagaimana, itulah yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Bahwa pertama kali yang dibangun oleh Rasulullah adalah apa? Masjid. Beliau kira-kira aktif apa tidak di situ? Aktif apa sangat aktif? Coba mengajak para remaja untuk ayo kita bersama-sama, bahkan tidak sedikit beliau mengeluarkan hartanya demi untuk para remaja dalam menghidupkan masjid dan mengumpulkan dana untuk masjid. Apakah tidak beruntung seperti orang beliau itu? Luar biasa.
Coba kalau kita cerita man bana masjidan banallahu lahu qasran fil jannah. Barang siapa yang bangun masjid, maka dibangunkan oleh Allah bukan masjid, bukan rumah, tapi dibangunkan apa? Istana. Kira-kira istananya di mana? Di Monas? Apa di Kebun Raya? Atau di mana? Gedung Putih? Tidak. Di mana? Di dalam sorga. Kalau yang di Monas 5 tahun rebutan. Betul betul. 10 tahun selesai. Kecuali kalau ada aturan baru, ini nggak tahu. Betul betul. Tapi kalau di sorga kira-kira istananya berapa tahun? Kayaknya mau ngitung dulu. Nggak apa-apa, saya kasih waktu 5 menit. Berapa tahun bisa dihitung? Abadan abidin, selama-lamanya beliau ikut saham di dalam masalah pembangunan masjid. Karena bangun masjid itu ada sahabat bertanya, apakah bangun masjid bermakna kalau mengeluarkan hartanya dari dia semuanya? Gitu kata Rasulullah, siapapun yang ikut adil, insya Allah pahalanya seperti orang yang bangun masjid. Jadi gimana? Dibangunkan istana di sana oleh Allah di dalam mana? Di sorga. Kira-kira 1 meter berapa? Mau dihitung dulu? Gak apa-apa, nanti 100 hari jawabnya. Ini subhanallah. Coba di dalam sorga dibangunkan istana luar biasa, ya Allah. Kira-kira beruntung apa tidak gini? Oh, kalau orang sudah tahu begitu, kira-kira kita kepengennya rumahnya di dunia apa di akhirat? Di akhirat apa di dunia? Ini Allah, orang punya di sana habis. Ya Allah, gembira beliau. Konon ceritanya kita bilang kesian, dia masih muda dipanggil oleh Allah. Padahal kalau ditanya dia bisa dapat, gimana kamu? Alhamdulillah, sudah gak ada COVID lagi, sudah gak ada pandemi lagi, sudah nggak ada demo lagi, sudah bebas kerumun. Kepada jawabnya belah. Bebas apa tidak kira-kira? Bebas, di sana mau apa saja bebas. Udah di sana, namanya Raudhah min Riyadhil Jannah. Ini nikmat. Apakah masa orang mati pun nikmat, mau mati duluan? Apa tidak lihat baginda Nabi Muhammad? Apakah kita tidak membaca sejarahnya Rasulullah? Rasulullah sebagai pemimpin, bukan lagi presiden, bukan lagi raja, pemimpin yang dipilih oleh Allah Jalla Jalaluhu, pemimpin dunia dan pemimpin akhirat, Sayyidul Awwalina wal Akhirin, pemimpin yang sudah berjaya, pemimpin yang dihargai oleh teman dan oleh lawan, disegani, dimuliakan, luar biasa. Tadinya miskin diberi kekayaan yang sangat luar biasa. Itu Rasulullah SAW. Istrinya ada, anak-anaknya ada, cucunya masih kecil, Sayyidina Hasan dan Husain ada, masih kecil, subhanallah. Ketika Rasulullah SAW umur 63 tahun, datang malaikat Israil. Di situ Jibril ada, maka mau masuk izin, maka Jibril izin kepada Rasulullah. Jibril akan, malaikat Israil akan datang. Maka kira-kira kalau kita dibilangi ada malaikat Israil mau datang, kira-kira gimana? Bukain apa jangan? Mau bilang jangan, nggak bisa. Mau bilang bukain, takut. Ini yang diem kayaknya udah deket. Ini Rasulullah coba lagi kadang-kadang sakit, malaikat Jibril mendampingi Rasulullah. Keluarganya ada, datang Israil mau mencabut, namanya Israil datang kira-kira mau silaturahim. Ada apa tidak kira-kira? Itu mau menjemput, tugasnya Israil apa sih kira-kira? Nurunin hujan, atau jaga gunung, atau bagi rezeki, atau nulis amalan? Tidak, tugasnya hanya satu, yaitu apa? Kayaknya yang diem ini udah di dekat. Di subhanallah, malaikat Israil adalah tugasnya apa? Mudah-mudahan yang jawab diberi panjang umur. Jawab dulu belum amin.
Malaikat Israel ini adalah tugasnya apa? Cabut nyawa. Jangan main-main. Kadang-kadang lagi sujud. Ada apa tidak? Perlu video viral. Lagi baca Quran. Masya Allah. Ini yang viral. Yang tak viral lebih banyak lagi. Lagi berbakti sama orang tuanya. Kadang-kadang lagi dangdutan. Kayaknya nggak pernah tahu kalau dangdutan nggak ada yang mati ya. Kalau matinya rombongan. 11 meninggal dunia lagi menghadiri konser. Sekian, subhanallah, mati. Dalam begini, mati, lagi menjabat, mati, ulama, wafat, ini, Allah, kematian itu tidak bisa kita tentukan, yang sehat, yang ini, semuanya dipanggil sudah ilaja aja, Allah yang punya, kalau sudah datang waktunya, selesai, nggak kira, saya masih muda, kalau cerita lagi wafat, terus lihat yang tua-tua, kadang-kadang, sudah tua, kadang-kadang sakit-sakitan, sudah ini, wah, susah bangun lagi, jangan-jangan, dia, padahal malaikat Israel ini udah ngincer kamu duluan, itu yang disono duluan, yang sebelah mana, terus pokoknya sebelah sana ada, balik lagi yang sana, bilang, oh sana dulu, alhamdulillah tuh balik sana, katanya malaikat sebelahnya, habis itu nanti besok sebelah sini, bisa apa tidak kira-kira? Bisa. Itu lemes lagi. Mau misi panjang umur, maksudnya di dunia, atau mau sekarang dicabut, Masya Allah, disuruh pilih. Kita kalau suruh pilih jujur aja, jujur. Ini nggak perlu semuanya, ini sampel aja. Kira-kira kalau disuruh pilih mau di dunia apa mau ke akhirat? Senyum dong. Mau bilang di dunia susah. Mau dibilang akhirat? Nah, coba umumnya ini biasanya jawabnya kalau disuruh mau ditawarin mati sekarang apa nanti? Jujur semuanya, alhamdulillah panjang umur, mewakili sampel boleh kan mewakili. Ini banyak umur, tapi Rasulullah coba lihat mengatakan katanya suruh pilih oleh Allah. Ini keadaan Rasulullah mau wafat ini, subhanallah, pada Rasulullah pemimpin. Tidak ada yang mau menggeser Rasulullah, tidak ada yang mau memakzulkan Rasulullah, karena bukan dipilih oleh manusia, yang milih siapa? Allah. Pemimpin, rezekinya banyak, anaknya ada, istrinya ada, Masya Allah, cucunya ada, lagi lucu-lucu, masih kecil, Sayyidina Hasan dan Husain. Bahkan Rasulullah lagi khutbah, kadang-kadang turun karena cucunya datang. Itu Rasulullah senang main dengan cucunya yang masih kecil. Tapi ketika dikatakan Allah mengatakan kepada kamu, ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Rasulullah, apakah mau pilih di sini atau mau pilih pulang ke sana? Pulang kemana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalimatnya ilaihi raji'un. Artinya raji'un itu apa? Pulang. Kemarin dulu saya baru dengar Ustaz Alim ada pengumuman inna lillahi wa inna raji'un 3 hari yang lalu, kurang lebih. Masya Allah. Siapa? Pak Haji Harun, tetangga kita, subhanallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya diumumkan di masjid, di musalla, inna lillah, kami ini adalah milik Allah. Lillah ay milik Allah, la lil mulkiyah, yakni milik Allah. Sesungguhnya kami milik Allah. Disadarkan itu, disadarkan dari musalla, dari masjid. Jadi nggak usah heran kalau tuannya suruh pulang apa jangan? Pada diam ya. Insya Allah panjang umur. Nggak apa-apa, jawab aja, mudah-mudahan panjang umur saya. Kalau disuruh sama tuannya suruh pulang, kira-kira pulang apa jangan? Nah, itu baru berani ya. Nggak dijamin, nggak didoain. Enggak, suruh pulang. Inna lillah. Makanya kalau ada suara begitu terus bergetar kita. Siapa lagi? Tetangga sebelah. Astagfirullah, berarti sudah di sini, di sekitar ini. Ada siapa yang di sekitar sini yang datang?
diam lagi. Padahal tahu siapa yang datang kira-kira? Gubernur, presiden, atau jenderal? Tidak, yang datang siapa? Malaikat Israel. Sudah seliweran di kampung tengah, sudah seliweran di jalanannya, kali dan cabang-cabangnya. Betul. Ya Allah, biasanya kalau sudah deket-deket begini kira-kira bisa datang nggak ke rumah kita? Nggak usah seliweran aja datang, apalagi sudah dekat. Ini luar biasa, subhanallah. Datang ke rumahnya Rasulullah lagi sakit, di sini temani keluarganya, ininya, sahabat dan seterusnya. Masuk. Israel datang dengan adab kepada Rasulullah, berakhlak dengan Rasulullah, mau mencabut nyawanya Rasulullah, padahal bukan miliknya Rasulullah, milik Allah lillah. Tetapi adab akhlak kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad, bertanya kepada Rasulullah, dan ilmunya untuk kita umatnya Nabi Muhammad, untuk supaya tahu bagaimana Rasulullah sudah mencapai yaitu kedudukan yang paling tinggi di dunia dan di akhirat, sudah mencapai tidak ada yang sebanding dengan Rasulullah yang luar biasa. Tapi ketika ditanya apakah mau di dunia atau mau pulang ke akhirat, maka Rasulullah ketika disuruh milih, maka Rasulullah menunjukkan kepada kita, la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan yang nyaman seperti kehidupan di akhirat. Tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi orang hasud, tidak ada lagi orang cemberut, tidak ada lagi orang zalim, tidak ada lagi penyakit, tidak ada lagi macam-macam. Kalau orang sudah di surganya Allah, mudah-mudahan kita ahli surganya Allah. Itu Rasulullah mengajarkan kepada kita, wafat mengajarkan kepada kita bahwa dunia ini tidak ada artinya. Bahkan kalau dunia masuk di dalam hatinya, itu adalah puncak daripada kehancuran. Rasul mafsadah hubbud dunya. Cinta dunia kalau sudah dimasukkan ke dalam hatinya, maka itulah akan timbul kehancuran yang ada, musibah yang ada. Allah mengatakan dhaharal fasadu fil ardi wal bahri bima kasabat. Inilah sebabnya manusia, gempanya, itunya semuanya adalah sebab ulah manusia yang kurang bersyukur kepada Allah. Karena apa? Terlalu cinta dunia. Rasulullah, padahal Rasulullah bukan lagi kedudukannya itu menteri, bukan lagi presiden, tetapi Rasul khatamul anbiya wal mursalin, sayyidu ulul azmi. Itu adalah Rasulullah. Apa jawabannya Rasulullah mengajarkan kepada kita? Bahkan disuruh oleh Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, contoh yang terbaik. Maka Rasulullah dengarkan baik-baik ketika malaikat Israel mengatakan, ya Rasulullah, bahwa Allah menyuruh aku menawarkan untuk pilihan, mau di dunia tambah umurnya atau mau pulang ke akhirat. Rasulullah orangnya cerdas, tahu dunia ini banyak masalah. Walaupun kedudukan sudah di tangannya Rasulullah, walaupun istrinya luar biasa Sayyidah Aisyah Ridha, yang mana kita ketahui Humairah yang pipinya kemerahan sama yang di rumah istri kita begitu. Betul. Wah, luar biasa. Berarti sayang sama istrinya luar biasa. Itu luar biasa, subhanallah. Punya anak tidak ada yang sama dengan anaknya Rasulullah, yaitu Sayyidah Fatimah Zahra, yang akhlaknya luar biasa, yang selalu membantu berbakti sama orang tuanya luar biasa, yang sama suaminya luar biasa, menjadi ibu yang luar biasa, ibadah yang luar biasa. Itu Sayyidah Fatimah Zahra yang dikatakan nanti Sayyidatul Nisa'i Ahlil Jannah, surga nanti pemimpinnya adalah Sayyidah Fatimah. Kalau bagi perempuan, Masya Allah, anaknya luar biasa. Kita kadang-kadang punya anak kira-kira gimana? Ngomong sekali jawabannya di Rasulullah enak, sudah enak, semuanya enak.
tapi mengajarkan kepada kita? Jawabannya Rasulullah, Rafiqul A'la, Rafiqul A'la. Ya Jibril, ya Israel, karena engkau menyuruh aku milih, karena minta mati nggak boleh kita. Minta jadi kita, matinya kapan ya Rabb? Aku pengen mati aja dah. Boleh nggak? Nggak boleh. Ini namanya putus asa. Tapi minta, kalau ditawarin boleh apa tidak? Rasulullah ini ditawarin. Ketika ditawarin, katanya Rasulullah jawabannya, Rafiqul A'la, Rafiqul A'la. Aku kepingin dekat dengan Al-A'la, yaitu siapa? Allah Jalla Jalaluh, yang penuh dengan kasih sayang, yang penuh dengan segala-galanya, kenikmatan yang abadi. Maka Rasulullah minta Rafiqul A'la, Rafiqul A'la. Aku minta, ya aku milih, bukan minta, aku milih. Jangan disalah tafsirkan, sebab orang liberal itu menafsirkan Rasulullah aja putus asa, kan kurang ajarnya. Buktinya pengen mati, bukan pengen. Rasulullah ditawari, lain dengan orang bunuh diri. Mereka menghina Rasulullah, dibilang katanya tuh Rasulullah ini orang liberal, yang dikatakan MUI itu adalah aliran sesat. Sudah ada fatwanya. Itu mengatakan salah satunya begitu. Kata Rasulullah itu pilih, berarti Rasulullah itu senang, berarti sama dengan orang yang mau mati cepat, yaitu alias orang yang bunuh diri. Kurang ajar apa tidak? Tafsirnya tafsir setan, waliyahulillah. Makanya MUI sudah mengeluarkan fatwa aliran ini adalah aliran sesat. Main enggak? Tidak boleh tafsir. Rasulullah memilih karena disuruh milih. Kita kalau suruh milih boleh apa tidak? Boleh. Mau milih adiknya apa kakaknya? Dua-duanya nggak boleh. Hati-hati serakah. Betul apa betul? Nah ini satu milih. Terus kemudian ini Rasulullah Al-Rafiqul A'la, contoh luar biasa untuk menunjukkan bahwa Rasulullah walaupun dalam puncak kenikmatan di dunia sudah menjadi pemimpin yang luar biasa, yang seumur hidup dan seterusnya, bahkan bukan di dunia saja, dunia dan akhirat, tapi masih pilih akhirat. Kenapa? Karena akhirat adalah darul na'im, bagi orang yang masuk surga, tempat kenikmatan. Nah ini kita alhamdulillah malam hari ini, Tasani ini umurnya kurang lebih berapa? 35 ya, subhanallah, masih muda. Ini beliau sudah dipanggil oleh Allah. Mungkin menurut Allah sudah cukup, kamu sudah baik, alhamdulillah, kamu sudah ini, kamu sudah ini. Mungkin keikhlasannya yang luar biasa. Konon ceritanya sebabnya adalah sakit. Sakit itu hanya sebab, Rasulullah aja sakit. Sebabnya adalah sakit. Mungkin kalau ke Pak RT bilang kenapa meninggalnya ini, surat meninggal. Sebab biasanya kan ada meninggal karena udah nggak tahu sakit. Rasulullah begitu juga sakit, tetapi hakikatnya adalah apa? Meninggal itu karena diambil nyawanya oleh Allah. Sebab yang zahirnya itu, tapi hakikatnya banyak orang yang tidak sakit pun mati apa tidak? Bahkan sakitnya sedikit masuk rumah sakit, bilang COVID. Ada apa tidak kira-kira? Banyak. Istilahnya dikopitkan. Ini luar biasa, ini lagi marak. Betul apa betul? Betul. Sampai di Meksiko ada judul katanya rumah sakit mengcovidkan. Dulu ingat apa tidak? Berapa bulan yang lalu? Menunjukkan banyak yang ada punya kepentingan. Nah ini subhanallah, tetapi yang namanya ajal, idza jaa ajaluhu, Allah sudah mengatakan idza syartiyah, kalau sudah datang ajalnya. Makanya ini sudah datang. Alhamdulillah beliau dalam keadaan baik. Beliau dalam keadaan zahirnya sakit, dan beliau pun insya Allah sabar dalam menerima sakit. Ketika sakit itu sabar, Rasulullah memberitahu lagi penghapus dosa, dengan syarat dia ridha, sabiran muhtasiban, Allah sabar dan mengharap rahmatnya Allah Jalla Jalaluh. Itu beliau, masya Allah. Tambah lagi, subhanallah. Kata Rasulullah itu pernah Rasulullah di depan para sahabat mengatakan, jannatuka wa naruka fi baitik, surgamu
atau nerakamu itu ada di rumahmu. Pada heran sahabat Nabi, kok di rumah bukan di masjid, bukan dakwah, bukan jihad, bukan. Padahal semuanya itu adalah juga menunjukkan ke surga. Di masjid, amal, perbuatan baik, tolong orang, banyak surga. Tapi Rasulullah menekankan di rumahmu. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kok di rumah? Maksudnya siapa ya Rasulullah? Mau surga di rumah, mau neraka juga sebabnya di rumah. Bagaimana ini? Akhirnya Rasulullah menjawab, yaitu adalah ibumu dan ayahmu. Kalau mau surga, untuk taat, bahagiakan ibu dan ayahmu, niscaya kamu akan mendapatkan surga dunia dan surga akhirat. Tapi kalau kamu mau celaka dunia dan akhirat, susahkan ibumu, susahkan ayahmu, bantah ibumu, bantah ayahmu, jelekkan ibumu, jelekkan ayahmu, dijamin di dunianya susah, apalagi di akhiratnya. Itu mantiknya Rasulullah SAW. Ini kita lihat, alhamdulillah beliau ibunya masih ada. Karena yakin beliau itu baik sama orang, baik sama ustadz, baik sama ulama, apalagi sama ibunya. Luar biasa, subhanallah. Sudah begitu, maksudnya apa? Kalau mendapat ridha dari orang tuanya, falakal jannah, maka kamu akan mendapatkan surga. Ini ibu masih ada. Coba bayangkan, ibunya masih ada. Kira-kira kalau anaknya sakit, ibunya sayang apa tidak? Makin sayang apa tidak kira-kira? Sayang. Kalian jawab dikit, kayak nggak punya ibu. Punya ibu nggak? Ya. Kita lapar aja ibunya nungguin apa tidak kira-kira? Nungguin. Pulang lambat ditungguin apa tidak? Oh sayang, ada makanan, ibunya hadir majelis taklim, ada kue, tahu anaknya senang dengan kue ini. Kira-kira kuenya dimakan apa dibawa? Kok pada tahu? Sering bagian. Punya tas bagus, nggak peduli, padahal kue 1.000, 2.000. Ada minyak, nggak peduli, ingat sama siapa? Anak. Tapi kalau anak, senyum aja nggak apa-apa. Dan subhanallah, ibu itu sayang sama anaknya luar biasa. Ayah pun begitu juga. Cuma ibu biasanya lebih kelihatan. Betul. Itu luar biasa sayang. Makanya anakku. Ini sakit dikit, jangan sampai sakit. Jangan sampai ini. Apa nggak ingat itu anaknya seorang sahabat Nabi namanya Alqamah, ketika mau dibakar oleh Rasulullah, maksudnya dibakar sebagai ujian, ibunya mengatakan, jangan ya Rasulullah, anakku jangan disakitin. Padahal ibunya lagi marah sama anaknya. Ibunya lagi marah sama anaknya. Rasulullah ketika nggak tahu kuncinya, seorang ibu itu sayang kepada anaknya. Jangan ya Rasulullah, jangan dibakar. Kalau begitu maafkan dia. Akhirnya dimaafkan oleh ibunya, dan pintu surga dibuka oleh Allah. Dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ini ibunya ada dalam keadaan sakit, otomatis ibunya sayang apa tidak kira-kira? Sayang, tambah di hari tambah sakit, ketika akhirnya dipanggil oleh Allah, puncaknya itu di situ. Kira-kira ibunya jantungnya bergetar apa tidak kira-kira? Sayang apa tidak? Ridha apa tidak? Ridha. Kalau orang tuanya sudah ridha, Rasulullah menjamin ridha Allah fi ridhal walidain. Gembiralah beliau, puncaknya Allah. Nikmat apa tidak? Ini beliau sesalnya itu. Jadi dipanggil 35, nanti mudah-mudahan kita ketemu lagi, mudah-mudahan. Yang enggak nanti ditanya kalau ketemu di sana. Gimana? Seneng apa enggak? Dengar dulu. Alhamdulillah. Enggak sampai nunggu ada kerumunan presiden. Soalnya ada kan banyak macam-macam, betul loh. Ada yang bela, ada yang enggak bela. Pusing apa tidak dengar? Pusing. Oh, tahu pun baru dengar gimana kalau melaksanakan. Ini luar biasa, banyak masalah yang sudah nggak ada lagi. Baik-baik dunia, yang ada apa? Surga. Mudah-mudahan Allah angkat derajat beliau. Ibunya ridha, mudah-mudahan istrinya memaafkan beliau karena yang muamalah banyak. Tinggal anak-anaknya, mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anaknya kecil, ya Allah kecil. Apa tidak ingat dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ketika antara Nabi Musa dengan Khidir, seorang yang mempunyai harta, akhirnya
di bawah tembok yang malah diluruskan oleh Nabi Khidir. Maka Nabi Musa bertanya, kampung ini kampung jahat, gak mau ngasih minum, gak mau terima tamu, gak mau ini, gak mau ini. Kenapa engkau meluruskan itu tembok yang mau jatuh? Katanya, coba kalau kamu lurusin itu nolong mereka, takhadda ajra, ngambil upah. Katanya tidak. Apa katanya Nabi Khidir? Wa kana abuhuma salihah. Ibu dan ayahnya dulu orang saleh, maka anaknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dididik, dijaga rezekinya oleh Allah. Kalau seandainya tembok itu jatuh sekarang, niscaya akan keluar di situ ada harta karun. Hartanya orang tua yang disimpan karena orang tuanya kepingin untuk anaknya, kepingin untuk keturunannya, tapi karena temboknya sudah miring, kalau jatuh kampung itu kampung jahat, kira-kira disampaikan kepada anaknya apa berebut? Kayaknya orang sudah nggak pikirin dunia, maunya akhirat cuma udah siap. Ini subhanallah Al-Quran menceritakan bahwa kalau anak-anaknya orang saleh, jangan takut, Allah pasti akan menjaganya. Bagaimana caranya? Terserah kepada Allah. Nabi Muhammad aja ibunya nggak ada, ayahnya nggak ada, tapi berkat tidak ada ibu dan ayahnya, maka Nabi Muhammad berebut orang mau menjaga Nabi Muhammad, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah anak-anaknya Ustaz saat ini dijaga oleh Allah. Bagaimana caranya? Kita serahkan kepada Allah. Ayahnya orang yang soleh, kita sebagai saksi semuanya bahwa beliau itu anak soleh. Ibunya ridha ketika wafat. Kalau sudah ridha, pintu surga dibuka oleh Allah untuk beliau. Belum lagi bagaimana perjuangan beliau dalam masjidnya, bagaimana mendidik para remajanya, bagaimana itu yang saya ketahui, yang tidak ketahui mungkin lebih banyak lagi yang tahu hanya Allah Jalla Jalaluhu. Mudah-mudahan beliau diangkat derajatnya oleh Allah, dan mudah-mudahan perjuangannya terus dijaga oleh Allah. Masjid Istiqomah mudah-mudahan bisa cepat selesai dengan sebaik-baiknya ya Allah. Para remajanya, para pemudanya, mudah-mudahan terus semangatnya ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan dia membimbing lebih baik lagi ya Allah. Anak-anaknya, keluarganya, istrinya mudah-mudahan dijaga oleh Allah Jalla Jalaluhu, dididik dan dijadikan anak-anak yang saleh dan salehah ya Allah. Ibunya mudah-mudahan diberi sehat walafiat, panjang umurnya, rezekinya mudah dan barakah, dan berkat ridhonya beliau mudah-mudahan diangkat derajatnya Ustaz Sahih di sana ditambah ya Allah. Mudah-mudahan kau jaga ya Allah anak-anaknya ya Allah, keluarganya ya Allah, jamaahnya semuanya ya Allah ya Allah. Mudah-mudahan kau angkat derajatnya ya Allah Ustaz Sahih ini ya Allah ya Allah. Kami menyaksikan ya Allah beliau ahli rajin majlis ta'lim ya Allah, selalu hadir di dalam majlis-majlis ilmu ya Allah. Beliau selalu menghargai para ulama ya Allah, selalu cinta kepada masjid ya Allah, selalu hormat kepada ibunya ya Allah dan orang tuanya ya Allah ya Allah. Mudah-mudahan kau berkahi beliau ya Allah, diangkat derajatnya ya Allah. Mudah-mudahan malam ini ya Allah kau sampaikan keluarganya, saat ini rumahnya sedang dikumpulkan para ulama, para asatidz, para jamaah, para muslimin dan muslimat ya Allah. Untuk apa? Untuk membaca doa, untuk membaca yasin, untuk membaca tahlil ya Allah. Semuanya dihadiahkan dan doakan untuk beliau utamanya ya Allah ya Allah. Sampaikanlah ya Allah berita ini kepada beliau ya Allah, agar beliau gembira di alam kuburnya ya Allah, dan mudah-mudahan nanti kami bisa ketemu lagi dengan beliau ya Allah, dengan para orang-orang yang saleh dan salehah ya Allah ya Allah. Semua yang hadir di majelis ini ya Allah, mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat, rezeki yang mudah dan barakah, dan mudah-mudahan diselamatkan dari COVID-19 ini ya Allah, selamatkan dari corona ini ya Allah, selamatkan daripada bahaya yang timbul dari corona ini ya Allah, selamatkan dari krisis ekonominya ya Allah, selamatkan dari segala penyakit-penyakit ya Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir ya Allah, bahagiakanlah mereka ya Allah ya Allah. Mudah-mudahan kami nanti kalau datang ajal kami ya Allah, panggillah kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, panggillah kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Kami milikmu ya Allah, dan engkaulah yang berhak
untuk mencabut di mana dan kapan waktunya ya Allah. Kami pasrah kepadamu ya Allah, tapi kami mohon jangan cabut kami kecuali dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan mengingat dan membesarkanmu ya Allah. Dunia hari demi hari keadaannya ya Allah makin mengerikan ya Allah. Musibah di mana-mana ya Allah. Mudah-mudahan Engkau angkat musibah ini khususnya dari negeri kami tercinta Indonesia ya Allah. Mudahkan rezekinya ya Allah, agar hidupnya bahagia di dunia dan mudah-mudahan lebih bahagia lagi nanti di akhirat ya Allah. Ya Allah, kami juga mohon ya Allah, mudah-mudahan anak-anak kami Engkau jaga ya Allah, agar menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, anak-anak yang dibimbing oleh-Mu ya Allah. Wabil khusus anak-anak daripada Ustaz Sadi ya Allah dan keluarganya ya Allah, istrinya dan orang tuanya ya Allah, mudah-mudahan Kau jaga ya Allah. Beliau mudah-mudahan sudah kumpul dengan orang tuanya, ayahnya ya Allah, dan guru-guru yang telah mendahului kami ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, giliran anak-anak kami mudah-mudahan Kau jaga ya Allah, agar makin besar, makin ya Allah, makin menghormati ibu dan ayahnya ya Allah. Jangan sampai anak-anak kami makin besar makin kurang ajar terhadap kami ya Allah, terhadap ibu dan ayahnya ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami makin besar makin memuliakan ibu dan ayahnya ya Allah. Berilah kemudahan yang masih sekolah, mudahkan sekolahnya ya Allah. Yang sudah bekerja, mudah-mudahan pekerjaannya dimudahkan ya Allah, rezekinya dimudahkan ya Allah. Yang belum menikah, mudah-mudahan mendapatkan jodoh yang saleh dan salehah ya Allah. Yang sudah menikah belum punya keturunan, mudah-mudahan punya keturunan yang saleh dan salehah ya Allah. Di antara kami, keluarga kami ada yang sakit, mudah-mudahan diberi sehat walafiat. Wabil khusus ibu dan ayah kami ya Allah yang masih hidup, mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat. Berilah kesempatan kepada kami untuk kami bisa memuliakan ibu dan ayah kami ya Allah. Kami dulu sering menyusahkan ibu dan ayah kami ya Allah. Kadang-kadang kami pura-pura tidak dengar kalau dipanggil ya Allah. Ya Allah, maafkanlah kami masa lalu kami ya Allah. Lembutkan hati kami ya Allah. Mumpung ibu masih ada, ayah masih ada, berilah kesempatan untuk kami bisa berbakti kepada ibu dan ayah ya Allah. Jangan sampai kami terlambat ya Allah. Kami melakukan sesuatu yang menyusahkan ibu dan ayah kami wafat ya Allah. Kami akan menyesal sepanjang masa ya Allah. Lembutkan hati kami ya Allah, agar kami bisa memuliakan ibu dan ayah kami ya Allah. Mengutamakan ibu dan ayah kami ya Allah. Ya Allah, kalau memang nanti ibu dan ayah kami mau dipanggil ya Allah, kalau ibu dan ayah kami sudah mau dipanggil oleh-Mu ya Allah, kami pasrah ya Allah, karena ibu dan ayah kami adalah milik-Mu ya Allah. Tapi ya Allah, jangan Kau susahkan ibu dan ayah kami ketika menghadapi goncangan sakaratul maut. Panggillah ibu dan ayah kami dalam keadaan husnul